Yang Huiking sudah lama menduga bahwa akun pria bersenjata yang tampaknya disengaja tetapi tidak disengaja adalah Fang Jianing. Namun dia merasa Fang Jianing tidak begitu berani. Bersembunyi di kamar mandi, melawan mata bengkak, dan berbicara di telepon dengan Sun Qian. Dia tidak punya nyali untuk melawanku secara langsung. Sun Qian juga meremehkan. Bunga putih kecil semacam itu, jika Anda ingin mempertahankan kepribadian yang murni dan polos di permukaan, tentu saja Anda tidak akan menonjol dengan sendirinya. Selanjutnya, hak terjemahan Future telah dibahas secara online setengah bulan yang lalu. Dia tidak terekspos saat itu. Dia tidak akan menjadi orang yang membeberkan identitas saya kali ini. Orang bodoh mana yang menggunakannya sebagai senjata untuk Fang Jianing? Sun Qian menggosok kukunya di sana, mengkhawatirkan situasi Yang Huiking. Apakah Anda, seorang keluarga kaya, benar-benar memiliki begitu banyak keluhan dan keluhan? Anda telah berada di Amerika Serikat sepanjang tahun. Siapa yang bisa menaruh dendam terhadap Anda? Yang Huiking memutar tongkat pijat di sekitar matanya dan melemparkan tongkat pijat kecil itu keluar. Agak marah. Siapa yang bisa menaruh dendam padaku? Mereka semua ingin melakukan sesuatu pada Nyonya Ji tapi gagal. Ketika ada panggilan masuk, Yang Huiking melihat ke layar untuk melihat apakah itu dari rumah. Dia memutuskan panggilan dari Sun Qian dan mengangkatnya. Ibu yang marah dan tertekan, dan berkata di atas kepalanya, "Sudah kubilang jangan mengganti namamu, jangan ganti namamu. Apakah kamu sedih karena hal seperti itu terjadi?" Yang Huiking tersedak saat dia berbicara, dan hidungnya sakit karena tangisan ibunya. Berbisik, Jangan menangis, tidak apa-apa. Ibu Yang semakin sedih ketika mendengar ini. "Mengapa tidak apa-apa? Kamu dikatakan seperti itu oleh orang-orang itu. Mereka harus ditangkap." Yang Huiking tertawa terbahak-bahak. Ibunya selalu memiliki sifat kekanak-kanakan. Dalam masyarakat yang diatur oleh hukum ibu, mereka tidak benar-benar memukul saya. Jadi mengapa saya harus menangkap mereka? Semakin banyak dia membicarakannya, semakin lucu jadinya. Dan dia bisa merasa lebih tenang melihat dirinya sendiri dengan mata bengkak di cermin. Ibu Yang di sana berbalik untuk melampiaskan amarahnya pada Yang Huixi, yang baru saja bangun. "Kamu hanya tahu cara bermain dan tidur. Jika terjadi sesuatu, kamu tidak dapat membantu. Pergi dan tidurlah di tempat tidurmu. Jangan digantung di depan mataku." Yang Huixi merasa bersalah. Lalu apa yang terjadi? Melihat ibunya berbicara di telepon, dia dengan hati-hati membungkuk dan mendengar suara Yang Huiking. Dia meraih mikrofon dan berkata, "Kakak, apakah kamu dianiaya? Ibumu memarahiku setiap kali kamu dianiaya." Yang Huiking juga kesal karena dia hanya tahu cara bermain-main dan gadis baik dari keluarga yang disebut Putri Bunga. Saya tidak ingin berbicara dengannya lagi dan hanya berkata, Cari ahli kecantikan yang pandai menghilangkan edema dan minta dia datang ke tempat saya pada sore hari. tentu saja Yang Huixi mahir dalam hal ini. Jadi dia buru-buru menjawab dan membujuk adiknya, agar dia bisa menjalani kehidupan yang baik di rumah. Ketika Ji Qinglin melihat Tuan Tang membujuk asosiasi penerjemah untuk angkat bicara, keadaan akhirnya mereda sebelum dia datang untuk membujuk orang lagi. Dia hanya bercanda, tapi dia tidak menyangka wanita menghargai wajahnya lebih dari apapun. Jadi dia bahkan tidak bisa bercanda tentang itu. Mengetuk pintu dengan hati-hati. Tidak akan bisa bernapas jika Anda tinggal di sana dalam waktu lama. Yang Huiking melemparkan pandangan kosong padanya melalui pintu. Saya bernapas dengan normal. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata lagi, Saya akan pergi ke perusahaan sore hari. keluar untuk berpelukan. Yang Huiking menekan matanya dengan sendok beku, menarik napas, dan berbicara dengan ringan. Silakan dan jangan khawatirkan aku. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan kembali padamu. Aku pergi? Keluar untuk berpelukan. Oke, pelan-pelan di jalan. Ji Qinglin mengepalkan tinjunya, bersandar di pintu, dan akhirnya berkata, Keluar untuk berpelukan? bentuknya sangat mirip dengan anjing Golden Retriever besar keluarga, yang bersenandung saat diminta untuk dibelai. Yang Huiking memandang dirinya di cermin untuk waktu yang lama, ragu-ragu sejenak, dan menolak dengan kejam.
Tidak, saya jelek sekarang. Ji Qinglin hanya menyesali karena dia tidak bisa berbicara dengan bijak dan segera menebusnya. Itu tidak jelek, itu lucu bahkan jika kamu menangis. Yang Hui Qing tentu saja tidak tergerak dan tidak akan membiarkan dirinya muncul di hadapannya lagi dengan penampilan ini. Melindungi benih emosi yang sedang tumbuh. Cepat pergi. Jika kamu tidak pergi ke perusahaan sepanjang pagi, kamu akan menunda banyak hal. Ji Qinglin sangat serius mempertimbangkan untuk menyerahkan perusahaan itu kembali kepada ayahnya. Tidak lama setelah Ji Qinglin akhirnya pergi, dia mengirim pesan WeChat lainnya. Kami menemukan orang itu. Kuku panjang, Yang Hui Qing mengeluarkan bunyi klik di layar. Dengan siapa Fang Jianing? Song She. Yang Hui Qing sama sekali tidak mengenal Song Shi. Jadi dia menelepon Yang Hui Xi untuk mengetahui bahwa ini adalah orang lain yang memiliki cita-cita tinggi. Mengapa wanita-wanita yang serius tidak melawannya? Mereka semua adalah orang-orang malang yang ingin masuk ke dalam lingkaran, tetapi tidak punya modal. Jarang sekali dia menyakiti Ji Qinglin. Kenapa orang-orang yang jatuh cinta padamu begitu tidak berguna? Dengan ekspresi kepala gemetar, Ji Qinglin bahkan bisa membayangkan dia melipat tangannya, sedikit mengangkat matanya, dan mengucapkan kata-kata ini dengan ringan. Untuk pertama kalinya, aku meragukan pesonaku sendiri. Ya, mengapa orang seperti Song Si Fang Jianing ingin menjadi Nyonya Ji? Hati orang-orang memang penuh dengan ketidakpuasan. Namun yang tidak puas seringkali adalah mereka yang bisa melihat, dan di luar jangkauan. Yang Hui Qing bahkan merasa sedikit kasihan pada mereka. Dan untuk pertama kalinya dia mengerti, mengapa keluarga miskin tidak dapat menghasilkan seorang putra bangsawan. Ada kesenjangan besar antara visi dan semangat. Raja berlian seperti Ji Qinglin bukan hanya dua orang yang tidak bermoral ini yang peduli padanya. Namun begitu dia menikah, mereka yang benar-benar memenuhi syarat untuk masuk ke dalam keluarga Ji menjauhinya dan menjauh. Dia takut orang lain akan tahu bahwa dia telah jatuh cinta pada Ji Qinglin. Tetapi dia akan kehilangan muka jika tidak menikah. Dia memiliki sikap yang tinggi, dan paling banyak dia menghela nafas beberapa patah kata saat berbicara dengan adik perempuannya. Saudara Ji adalah raja berlian terkenal sebelum dia menikah. Sayang sekali dia dirampok oleh putri tertua dari keluarga yang keluar di tengah jalan. Berbohong dengan tulus, dan telan saja air mata itu dengan tenang di perutmu. Mereka tidak cukup berpendidikan untuk melakukan hal-hal kotor, seperti mengungkap identitas Yang Hui Qing secara diam-diam. Mereka semua adalah keluarga besar yang ingin tetap anonim, dan tidak menonjolkan diri, serta tidak menimbulkan masalah dengan nama keluarga mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa jika nama keluarga mereka terungkap oleh media, mereka akan dihukum oleh publik dengan alasan apapun. Hanya mereka yang telah menerima hak istimewa yang besar, yang memahami pentingnya menjaga sikap rendah hati. Yang Hui Qing bergegas kembali ke halaman keluarga Ji, bahkan tanpa menyapa. Bagaimanapun, para tetua yang bisa menjaga kedua orang ini semuanya ada di sana. Ibu Ji, Song Qin, sangat senang melihatnya tiba-tiba datang. Dia telah sibuk dengan menantu perempuannya selama beberapa waktu di pesta beberapa tahun yang lalu. Dan dia benar-benar mengembangkan perasaan padanya. Dia mendatanginya dari jauh dan memegang tangannya. Kenapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Di sampingnya, wanita tuaku juga mengikuti sambil tersenyum. Apakah kamu sudah makan? Saya akan membiarkan dapur menyiapkan makanannya. Dia tersenyum ringan. Saya tidak sibuk. Saya di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Matanya menatap Nyonya Ku tua di sampingnya. Nyonya Ku adalah orang yang baik. Jadi tentu saja saya tahu ada sesuatu dalam kata-katanya. Song Qin membawanya ke ruang belakang dan duduk. Nyonya Ku meminta seseorang untuk membawakan teh dan berdiri di kejauhan. Yang Hui Qing memanggilnya. Nenekku, mengapa Jianing tidak belajar bahasa Inggris? Nyonya Ku sebenarnya tidak mengerti mengapa cucunya tiba-tiba berhenti belajar bahasa Inggris. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa dia sibuk, dan Yang Hui Qing juga sibuk.
Namun mendengarkan arti dari kata-kata ini, sepertinya Yang Huiking tidak mau mengajar. Sebelum dia bisa memikirkan bagaimana menjawab ibu mertuanya, Yang Huiking tampak kesal dan berkata, Jianing menjungkir balikanku dan melihat berapa beratku. Sepertinya aku tidak memenuhi syarat untuk mengajarinya. Dia mengatakan ini sambil tersenyum, tapi pisau yang dia sembunyikan sangat tajam. Nyonyaku tertawa dan berkata, Bagaimana mungkin? Song Kina menggerutkan kening. Apa artinya terbalik? Yang Huiking menutup mulutnya dan merasa sedikit malu. Saya bilang dia bisa menggunakan kamus, tapi siapa yang tahu dia akan membuka kamus bahasa Jerman saya untuk belajar bahasa Inggris. Saya lupa menyertakan foto dia bersama dokter keluarganya ketika dia masih kecil. Seorang anak. Mengedipkan matanya yang berbentuk almond, dia berkata dengan malu-malu dan takut-takut. Saya tidak tahu kata-kata apa yang ditulis Jianing di atasnya yang membuat Qinglin salah paham. Dia dan saya menahan napas selama beberapa hari. Bahkan nenekku tidak dapat mempercayainya sekarang. Kelopak matanya yang sudah terkulai terangkat. Apa? Dia tampak sedih dan cemberut pada nyonyaku tua. Nenekku, saya mengajar bahasa Inggris Jianing tanpa manfaat sama sekali, tapi dia masih dekat dengan Qinglin? Jangan tanya saya, pergi saja ke Qinglin dan tanyakan. Wajah Song Qin menjadi dingin ketika dia mendengar itu. Dia telah memperhatikan bahwa Fang Jianing, gadis kecil, suka melihat Ji Qinglin dari kejauhan di belakang punggungnya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar berani mempunyai ide. Dan saya tidak tahu bagaimana menggunakan sarana tersebut. Yang Huiking tidak berkata apa-apa. Tentu saja ibu mertuanya adalah orang yang paling cocok untuk berurusan dengan Fang Jianing. Nyonyaku tua panik, dan tahu bahwa cucunya mempunyai niat buruk dalam masalah ini. Tapi, Nyonyaku adalah orang yang jujur. Dan bahkan setelah merasa cemas dalam waktu yang lama, dia tidak mengatakan apapun untuk membela diri. Ibu Ji selalu menaruh rasa hormat pada Nyonyaku. Tapi, kali ini, dia tidak terlalu peduli. Tuanku, cucu perempuan Anda suka bermain di belakang Qinglin dan yang lainnya sejak dia masih kecil. Kita harus memperlakukannya seperti separuh dari keluarga Ji. Tapi kita tidak boleh memiliki pemikiran yang tidak seharusnya kita lakukan. Dia berhenti. Terlebih lagi, Qinglin sudah menikah. Jangan biarkan dia memasuki halaman ini lagi. Dia berkata dengan kejam, menggunakan masalah ini sebagai hadiah. Kamu semakin tua, dan kami tidak tega melihatmu lelah. Jia Chen dan aku sudah lama ingin mengirimmu untuk pensiun. Jika kamu masih di halaman ini, cucuku pasti ingin datang sesekali untuk datang ke sini. Lihatlah. Song Qin, yang selalu baik hati, jarang mengucapkan kata-kata kasar. Saya tidak ingin melihatnya. Adapun Fang Jianing kehilangan beasiswanya selama 2 tahun berturut-turut dan kehilangan kualifikasi untuk pergi ke luar negeri untuk pertukaran. Ini adalah masalah lain. Setelah mengantar Nyonya Kutua pergi, Tuan Ji bertanya setelah mendengarnya. Setelah mendengar ini, dia mungkin tidak bertanya lagi. Dia hanya meminta Ji Jiachen untuk berkunjung selama liburan. Dan itulah akhir dari persahabatannya. Yang Huiking awalnya ingin melepaskan Song Shi, tetapi dia dihasut oleh Fang Jianing untuk menjadi seorang spearman, dan nama belakangnya adalah Song. Lagi pula, ibu mertuaku berasal dari keluarga Song, jadi hubungannya agak berputar-putar. Yang Huixi, yang mengetahui sebab dan akibat dalam beberapa hari, bergegas menawarkan harta karun kepadanya. Kakak perempuan, Dia berkata dengan aksen seperti penyanyi opera. Song Si dikirim ke Australia. Dia bilang itu diatur sendiri oleh wanita tuanya. Wanita tua ini adalah janda Tuan Song yang masih hidup. Kedua wanita tua itu menerima kebaikan kakek Song Si dan mengubah nama keluarga ayahnya menjadi Song. Mereka juga memperlakukan keturunan mereka dengan baik. Mereka seharusnya menemukan mertua Song Si di masa lalu bertahun-tahun. Saat ini, dia dikirim ke Australia. Siapa yang tidak bisa mencium hukuman sebesar itu? Saya khawatir, saya hanya akan memiliki nama keluarga ini di masa depan. Dan saya tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dari keluarga Song. Sore harinya,
Yang Huiking menarik Ji Qinglin dan bertanya. Apakah kamu pergi menemui nenekmu untuk mengeluh? Ji Qinglin pura-pura tidak mengerti, membalikkan badan dan menarik pakaiannya. Jika kamu tidak mengantuk, berolahragalah. Yang Huiking menahan tangannya. Ada apa dengan Songxi? Tapi pada akhirnya saya tidak bertanya. Saya dibolak-balik dan akhirnya lupa bertanya. Ketika Yang Huiking memasuki ruang kerja Ji Qinglin untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa pria membosankan ini telah menyetel kata sandinya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika mereka pertama kali menikah, dia marah karena dia menetapkan kata sandi untuk studinya. Kecerdasannya dihina di depan kata sandi 6 digit ini. Ketika saya menemukan map hitam yang dia letakkan di atas meja, mau tak mau, saya mengirimkan suara untuk mengeluh tentang dia. Taruh di atas meja, bagaimana bisa kamu lupa mengambilnya? Ji Qinglin meregangkan kakinya dan duduk di kursi, berbalik, dan mengetik kembali dengan cepat. Ini mendesak, tolong kirimkan padaku. Aku akan membelikanmu kue kacang merah malam ini. Yang Huiking mengerutkan bibirnya, tapi terasa manis seperti baru saja makan kue kacang merah. Dia keluar lebih awal dan kembali terlambat baru-baru ini, dan tidak melihatnya selama beberapa hari. Jadi dia bersedia melakukan tugas untuk menemuinya. Dia bahkan membawakan rebusan Shikuan Dabu yang dia masak lebih awal jika dia lelah. Menjelang tahun baru, Duancheng menjadi kota kosong. Tetapi Ji Qinglin masih sibuk hingga tanggal 26 bulan ke-12 lunar. Liftnya kosong sampai ke atas. Yang Huiking bertanya-tanya, apakah dia satu-satunya bos di perusahaan yang sibuk? Lift berbunyi, dan dia berdiri di depan pintu dengan tangan terentang, seolah dia sudah menunggu lama. Yang Huiking berjalan mengelilinginya dan melihat sekeliling area kantor yang kosong, meletakkan cangkir termos dan berbalik. Oke, coba saya lihat dokumen penting apa ini. Perusahaan telah kehilangan semua orangnya, dan kita masih perlu menggunakannya. Ji Qinglin tersenyum dan mendekat untuk memeluknya, mengawasinya membuka folder di depannya. Cing-cing, silakan datang ke perusahaan dan berkencan dengan saya. Ditulis dengan tulisan tangan yang fasih. Dia marah dan tertawa, dan memukulnya dengan map. Bagaimana seseorang bisa berkencan di perusahaan? Sungguh menyakitkan melihat janggutnya tumbuh, dan kulitnya menjadi lebih kasar dalam beberapa hari terakhir. Tangannya menyentuh dagunya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Mengapa kamu begitu sibuk? Ji Qinglin sengaja menggosokkan janggutnya ke telapak tangannya, hingga terasa mati rasa. Apakah ini pria yang lebih tangguh? Yang Huiking mengambil yang terpanjang dan melepaskannya. Sudah tua dan tidak terlihat bagus. Tidak ada ampun sama sekali. Ji Qinglin menganggapnya seolah dia menyukainya, tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Ketika dia melihat ke cermin di pagi hari, dia jelas merasa bahwa dia lebih bermartabat dengan cara ini. Menggigit hidungnya dengan ringan. Mulut yang keras. Keduanya bosan satu sama lain tepat di depan pintu masuk lift. Mengatakan bahwa mengucapkan selamat tinggal lebih baik daripada menikah.